Cerita diawali dengan menampilkan dua anggota GRID, sebuah tim rahasia internasional lintas negara. Mereka adalah Brandon Beckett, sniper terbaik dalam tim tersebut, bersama rekannya yang dikenal dengan nama Zero. Keduanya baru saja menyelesaikan sebuah misi penting dengan membantu kelompok pemberontak di wilayah Costa Verde. Namun, alih-alih kembali dengan tenang, Brandon dan Zero justru dihadang dan ditodong senjata oleh pasukan setempat. Mereka hendak ditangkap dan diserahkan kepada Roman, Perdana Menteri Costa Verde. Situasi ini terjadi karena GRID baru saja secara resmi dicap sebagai kelompok teroris internasional. Tidak ingin menyerah begitu saja, Zero secara diam-diam memberi isyarat kepada Brandon tepat ketika para tentara lengah. Dalam sekejap, keduanya berbalik melawan. Mereka berhasil mengatasi hampir seluruh pasukan. Namun saat hendak menghabisi tentara terakhir, tiba-tiba mereka kembali dihujani tembakan dari kejauhan. Dalam kondisi terluka parah, Brandon memerintahkan Zero untuk mematikan mesin kapal agar ia dapat menentukan arah tembakan dengan lebih jelas. Ia juga meminta Zero menyiapkan pistol suar. Sementara itu, Brandon berusaha melacak posisi penembak misterius hanya dengan mengandalkan indera pendengarannya. Tembakan pertama, Brandon meleset dan hanya mengenai tangki bahan bakar kapal. Namun, pada tembakan kedua, ia berhasil melumpuhkan musuh tepat saat Zero kembali dan menembakkan pistol suar ke langit. Half dead and shooting blind. I think you still hit that motor. Can we get a break, please? Come on! Muévete, muévete. Better to fire. Let it fly. Oh, shit! Hell of a shot, B. Setelah semua musuh berhasil dilumpuhkan, Brandon terkapar akibat kehilangan banyak darah. Dalam kondisi kritis tersebut, tiba-tiba cahaya terang menyorot dari atas, yang menandakan bahwa bantuan akhirnya datang. Hey, hang in there. Cerita kemudian berpindah ke lokasi lain. Zero kini berada di sebuah ruang interogasi dan diberi waktu 5 menit untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya di Costa Verde. Ia menjelaskan bahwa dirinya dan Brandon ditugaskan oleh Kolonel Stone, pendiri GRID, untuk melumpuhkan jaringan yang mengancam stabilitas wilayah tersebut. Salah satu alasan utama mereka menerima misi itu adalah karena unit operasi mereka sedang mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam menjalankan misi, mereka tidak bekerja sendirian. Mereka mendapat bantuan dari seorang intelijen yang berhasil meretas sistem dan mengirimkan data-data penting. Informasi tersebut menjadi petunjuk utama untuk menemukan lokasi sekaligus rencana serangan musuh. Presumably from you, telling me to come here. Your turn. What the hell am I doing here? Ternyata, sosok yang menginterogasi Zero adalah Devon Frost, seorang kontraktor yang dikenal dengan julukan si pembersih. Devon menjelaskan bahwa Perdana Menteri Costa Verde menuduh Amerika Serikat telah menyusupkan GRID secara ilegal untuk meruntuhkan kekuasaan politiknya. Oleh karena itu, pihak CIA menggunakan jasa pihak luar seperti GRID agar tidak meninggalkan jejak yang dapat merugikan mereka secara langsung. Devon kemudian menegaskan bahwa seluruh bukti, baik fisik maupun digital, mengenai keberadaan GRID telah dihapus sepenuhnya. Secara resmi, GRID dianggap tidak pernah ada. That the global response and intelligence team ever existed has been wiped from the planet. GRID, there's no more. Situasi menjadi semakin rumit bagi Zero.
Ia kini benar-benar sendirian, sementara anggota tim lainnya telah melarikan diri dan bersembunyi. Mulai dari Colonel Stone, Yuki yang dikenal sebagai Lady Death, hingga Pete sang intelijen. Dari seluruh anggota, hanya Zero yang dianggap cukup berani untuk kembali menginjakan kaki di Amerika. It's just you. You were the only one dumb enough to return to the United States. Last chance. Where is Brandon Beckett? Ketika waktu interogasi habis dan Zero tetap menolak mengungkapkan keberadaan Brandon, ia langsung ditangkap berdasarkan Undang-Undang Patriot yang biasanya digunakan untuk menjerat para tersangka terorisme. Patriot Act. That's for terrorists. That's what they're calling you now, Zero. Terrorist. Namun, alih-alih dibawa ke penjara, Zero justru dihadapkan pada seorang pria bernama Thomas Beckett, yang tidak lain adalah ayah Brandon. Tanpa basa-basi, Thomas langsung menanyakan keberadaan putranya. Hello, Zero. Where's my son? Sementara itu, kasus ini telah menyebar ke seluruh dunia melalui propaganda yang disebarkan oleh Perdana Menteri Roman. Ia mengklaim memiliki bukti bahwa Grit telah memasuki Costa Verde secara ilegal, membunuh para kontraktor pemerintah, serta ratusan tentara. Bahkan, ia menyebut bahwa keponakannya sendiri turut tewas dalam perlawanan terhadap orang-orang asing tersebut. Roman juga kembali mengungkit kematian adiknya, Bruno Diaz, yang menurutnya dibunuh oleh seorang penembak jitu bayaran asal Amerika. Brandon sempat menjadi tersangka utama dalam kasus tersebut, namun namanya telah dibersihkan setelah pelaku sebenarnya berhasil ditangkap, berkat bantuan Brandon bersama ayahnya. Di balik berbagai tuduhan yang dilontarkan, mulai tercium adanya upaya penutupan fakta. Costa Verde diduga sengaja mengalihkan perhatian dunia dari persoalan internal, seperti kemiskinan, korupsi, dan kekejaman yang terjadi di negaranya sendiri. Mereka menuding Amerika Tengah terlibat dalam membantu kelompok pemberontak Phoenix guna menciptakan kekacauan. Pada akhirnya, Grit resmi dinyatakan sebagai musuh Amerika Serikat, dan siapapun yang terlibat di dalamnya akan diburu untuk dieksekusi. Anyone involved in this terrorist false flag organization will be hunted down and will face the consequences for this operation. Be warned, America. You will answer for this treachery. Gracias. Cerita kemudian berpindah ke markas Iron Legion yang berlokasi di sebuah pabrik besi. Di tempat itu, para anggotanya tampak santai bermain darts. Di antara mereka, seorang pria bernama Kruger terlihat sedang melakukan panggilan dengan Cabrera, bawahan kepercayaan Perdana Menteri Roman. Dalam percakapan tersebut, Cabrera memerintahkan Kruger untuk menangkap Brandon, setelah pasukan Angkatan Laut Roman gagal melakukannya. Which will bring Brandon to us. Killing a Beckett's gonna be fun. Don't worry. You will get your money. Cerita berpindah ke sebuah pangkalan militer di Amerika Tengah. Brandon terlihat sedang berkomunikasi dengan Pete, sang intelijen. Pete mengabarkan bahwa Roman telah memutus seluruh akses media. Meski demikian, beberapa pihak pemberontak masih berhasil menembus sistem tersebut. Brandon pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap anggota tim yang masih berada di Costa Verde, khususnya Zondi, karena ia takut mereka telah ditemukan oleh pasukan Roman. I'm worried about Zondi. You found him yet? I'm getting close. You should have an update in a few hours. Brandon, listen, if you need help, say the word. We'll be there. Thanks, but it's too dangerous. Di tengah percakapan itu, Brandon mendengar langkah kaki mendekat. Ternyata, Zero datang bersama ayahnya, Thomas Beckett, serta Devon untuk memastikan kondisi Brandon. Brandon sempat mengira mereka akan membawanya pulang, namun kenyataan pahit justru disampaikan. Kini, ia adalah pria tanpa kewarganegaraan. So what did you two travel all this way just to escort us back home? There is no going home. You're a man with no nation, Brandon Beckett. Semua pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk negara ternyata tidak membuahkan hasil. Namun, Presiden dan Departemen Luar Negeri tengah berupaya meredakan situasi, sehingga Brandon terpaksa harus tetap bersembunyi untuk sementara waktu dan segera pergi sebelum pasukan Roman melintasi perbatasan. Zero kemudian mengusulkan agar mereka melawan sekaligus membantu sisa tim keluar dari Costa Verde. Namun, Devon menolak gagasan tersebut, mengingat mereka kini tidak lagi mendapat dukungan dari pihak manapun. Thomas pun menyarankan agar mereka tetap berada di Amerika Selatan demi keselamatan. Akan tetapi, Brandon menolak dengan tegas. Ia merasa bertanggung jawab untuk menolong rekan-rekannya.
Ia bertekad mencari cara untuk membantu tanpa harus kembali memasuki wilayah tersebut, bahkan jika memungkinkan, sekaligus menghabisi Perdana Menteri Roman demi memperbaiki situasi. Untuk itu, mereka harus terlebih dahulu menghubungi Zondi. We need to speak to Talbot, Andy. Dengan bantuan Pete yang berhasil menembus sistem milik Roman, mereka akhirnya dapat menghubungi Zondi, satu-satunya anggota tim yang masih bertahan di Costa Verde. Zondi menyampaikan informasi penting bahwa Roman tengah menjalankan sebuah proyek rahasia. Ia pun telah mengatur timnya untuk menyelidiki proyek tersebut dan memilih tetap bertahan demi menyelesaikan misi yang telah mereka mulai. We can't come back to Costa Verde, Andy. If we get caught, we risk giving Roman the excuse he needs to create an international incident. Zondi tampak kecewa ketika mengetahui bahwa Brandon dan yang lainnya tidak dapat kembali. Menurutnya, keputusan itu justru memperkuat posisi Roman. Zero sempat menawarkan bantuan berupa perlengkapan tempur, namun Zondi menegaskan bahwa yang ia butuhkan bukanlah senjata, melainkan pasukan serta penembak jitu terbaik untuk bertempur bersama mereka. Seorang anggota tim lainnya, Angel, memahami situasi Brandon. Namun, ia mengingatkan bahwa pemilihan umum akan segera digelar, dan dalam surat suara hanya terdapat satu nama, yaitu Roman. Oleh karena itu, timnya berupaya mencari cara untuk menghancurkan pengaruh Roman agar rakyat dapat memilih pemimpin secara bebas. Jika tidak, kekuasaan tirani di Costa Verde tidak akan pernah berakhir. Tak lama kemudian, anggota tim bernama Lorenzo mengabarkan bahwa senjata pesanan telah tiba. Zondi segera memerintahkan agar perlengkapan tersebut dipindahkan ke dalam truk untuk dibawa pada malam hari. Pasukan pun dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-masing dipimpin oleh Angel, Lorenzo, dan Zondi sendiri. Namun, di tengah persiapan tersebut, serangan mendadak terjadi. I don't want anything going wrong when we get out there. We gotta make sure that we're good. Move, move! Setelah berhasil melumpuhkan salah satu di antara mereka, Angel diperintahkan untuk membawa anggota yang masih hidup ke tempat aman. Sementara Zondi terus menghajar penyerang tersebut hingga dipastikan tidak lagi bernyawa. Sementara itu, Brandon dan Zero yang sedang berlatih tampak diliputi rasa bersalah. Brandon merasa telah menggagalkan misi terakhir mereka, sehingga seluruh tim kini menjadi buronan. Meski demikian, di sisi lain, mereka juga berhasil menjauhkan senjata-senjata berbahaya dari tangan Roman. Di tengah perasaan tersebut, Devon datang menghampiri dan membawa kabar buruk bahwa tim mereka di Costa Verde telah diserang. Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu penyerang bertopeng tersebut adalah Kruger, yang sebelumnya sempat mengancam bahwa giliran mereka akan segera tiba berikutnya. Diketahui bahwa setelah menghabisi lebih dari 50 pemberontak, Kruger dengan sengaja menyisakan 3 orang dalam keadaan hidup, yaitu Zondi, Angel, dan Lorenzo. Tindakan tersebut bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan bagian dari rencananya. Ketiganya dijadikan sumber informasi sekaligus umpan untuk memancing Brandon keluar dari persembunyiannya. Terungkap pula bahwa Kruger berhasil menemukan markas persembunyian itu dengan membajak panggilan terakhir antara Zondi dan Brandon. Beckett wants you dead, all of you. Your evidence secret was in Costa Verde. Namun, di tengah banyaknya korban, ternyata masih ada satu pemberontak yang berhasil selamat, yakni Katrina. Dengan penuh kehati-hatian, ia sempat merekam seluruh serangan dan percakapan yang dilakukan oleh Kruger, lalu mengirimkan rekaman tersebut kepada Brandon. Dari rekaman inilah, Brandon akhirnya mengetahui bahwa para penyerang berasal dari kelompok bernama Iron Legion, yaitu pasukan tentara bayaran swasta yang beroperasi tanpa memedulikan batas wilayah negara. Kelompok anti-Grid ini beranggotakan mantan pasukan khusus yang dahulu dipecat secara tidak hormat. Asisten Thomas kemudian menjelaskan bahwa Iron Legion dipimpin oleh seorang pria bernama Killian Kruger, sosok yang bahkan tega menghabisi atasannya sendiri karena tidak menerima pemecatannya. Kelompok tersebut diketahui disewa oleh Francisco Cabrera
untuk melenyapkan pemberontak Phoenix sekaligus memburu Brandon. My sources tell me that Roman's head of security, Francisco Cabrera, hired them. The sole purpose of wiping out the Phoenix rebels. And finding you, Brandon. Menyadari hal ini, Zero memahami bahwa keputusan Kruger menyisakan Zondi, Angel, dan Lorenzo merupakan jebakan yang telah dirancang matang. Tujuannya jelas, memaksa Brandon kembali ke Costa Verde demi menyelamatkan mereka. Sementara itu, sisa pemberontak yang masih hidup diperintahkan untuk mundur, menyusun ulang strategi, serta mengamankan sebuah aset penting berkode nama Phoenix. Jika aset tersebut jatuh ke tangan musuh, maka seluruh perlawanan bisa runtuh dalam sekejap. If anyone discovers this weapon, it could end the entire rebellion with one hit. So we're going into lockdown. Understand? Cerita kemudian menampilkan Roman, Perdana Menteri Costa Verde, yang mendatangi sebuah pusat pertahanan canggih yang diberikan kepada Kruger sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya. Roman menanyakan keberadaan Brandon, namun Kruger mengakui bahwa ia baru berhasil menangkap Zondi beserta 2 rekannya. Roman pun memutuskan bahwa Zondi dan kawan-kawannya akan dieksekusi dalam waktu 2 hari, dengan tujuan memancing Brandon agar datang ke Costa Verde. Ia juga memerintahkan Kruger untuk menghabisi siapapun yang datang menyelamatkan mereka, kecuali Brandon yang harus tetap dibiarkan hidup. Keep Ronald Beckett alive. I have plans for him. No problem. Until then, let's see what we can dig out of these 3. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Zondi dan rekan-rekannya terlebih dahulu diinterogasi satu persatu. Angel menjadi orang pertama yang dipanggil dan diancam bahwa anak serta neneknya akan dibunuh jika ia tidak membuka informasi tentang Brandon. Namun, karena tidak satu pun dari mereka bersedia berbicara, Kruger akhirnya memilih metode yang jauh lebih kejam. Tak lama kemudian, Zondi didatangi langsung oleh Roman tanpa pengawalan. Dalam pertemuan tersebut, Roman justru menyalahkan Brandon atas seluruh penderitaan yang dialami Zondi dan rekan-rekannya. Ia menegaskan bahwa kesetiaan Zondi kepada Brandon hanya akan membawa penderitaan. Roman kemudian menodongkan sebuah senjata yang dikatakan berisi 1 peluru. Namun setelah beberapa saat mempermainkan situasi, terungkap bahwa senjata tersebut sebenarnya kosong. Roman sengaja melakukan hal itu hanya untuk menakut-nakuti. Lalu memberikan peluru tersebut kepada Zondi untuk menekan psikologisnya. Setelah itu, Kruger kembali datang sambil membawa suntikan berisi morfin. Lead for me, and I will make your legacy immortal. Anything that happens after these, for the rest of your life, everything, from this moment on, is a gift from me. I give you life. Setelah mengalami penyiksaan yang brutal, Zondi akhirnya dikembalikan ke sel tahanan yang kini terpisah dari yang lain. Angel sempat menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Namun, Zondi mulai kehilangan keyakinan bahwa Brandon akan datang menyelamatkan mereka. Baginya, Brandon hanyalah seorang prajurit, bukan seorang pemimpin, sehingga kecil kemungkinan ia akan mengambil risiko tersebut. Meski demikian, Angel dan Lorenzo tetap percaya bahwa mereka akan diselamatkan. Beckett is no leader. He's only a soldier. Even without a country, he listens to an authority other than himself. He's weak. This was never our battle. Cerita kemudian berpindah ke tempat lain di mana Brandon dan Zero menemui seorang wanita bernama Skyler yang akan membantu mereka menyelamatkan Zondi dengan berbagai peralatan canggih miliknya. Saat mereka tengah membahas rencana, datang seorang pria bernama Nova, teman lama Brandon yang ternyata merupakan aset berkode Phoenix sekaligus mantan anggota Grid. Nova kemudian memperkenalkan Skyler yang ternyata adalah saudara tirinya. Di tengah suasana yang sempat diselingi candaan, Devon datang dan meminta mereka segera bergegas karena waktu yang semakin sempit. Nova pun menjelaskan kondisi Costa Verde pasca insiden tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial di negara itu semakin parah, dengan tingkat kemiskinan yang meningkat drastis. Roman berhasil menguasai wilayah tersebut setelah kematian ayahnya, lalu mengambil alih seluruh kendali pemerintahan dan menutup perbatasan dengan alasan menjaga keamanan. Namun pada kenyataannya, kebijakan tersebut justru menghancurkan infrastruktur negara dan memperburuk keadaan rakyatnya.
Skylar, yang telah menyiapkan seluruh peralatannya, mengungkapkan bahwa ia dan Nova sebelumnya sempat mencoba menembus media untuk menyampaikan bahwa penderitaan yang terjadi hanyalah jebakan Roman guna melacak keberadaan mereka. Namun, di saat yang bersamaan, Skylar justru menerima kabar bahwa Zondi dan rekan-rekannya akan segera dieksekusi pada keesokan pagi. Roman memang dengan sengaja menjadikan mereka sebagai contoh bahwa siapapun yang datang ke Costa Verde akan dianggap sebagai teroris dan dijatuhi hukuman mati. Masalahnya, pihak Brandon telah kehilangan banyak personel dan sumber daya. Sementara itu, pusat pertahanan milik Roman berada di tengah kota dan nyaris mustahil ditembus tanpa mengorbankan sebagian besar pasukan pemberontak. Oleh karena itu, Brandon dan Zero memutuskan untuk turun tangan secara langsung. Saat Nova hendak pergi, Zero sempat memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Namun, Nova justru mengingatkan agar mereka tidak membahayakan diri demi negara hanya karena dorongan ego Brandon semata. Don't jeopardize the plans for my country in order to appease your egos. Di sisi lain, Brandon tengah mempelajari foto-foto sudut penjara yang dikirim oleh Pete. Zero kemudian datang untuk membantu mencari celah agar dapat menembus sistem pertahanan penjara yang sangat ketat. Terowongan pembuangan tidak dapat digunakan karena dilapisi baja tebal dan dijaga dengan pengamanan tinggi. Zero sempat mengusulkan untuk menerobos gerbang depan menggunakan truk, namun rencana tersebut dinilai mustahil dilakukan hanya oleh 2 orang. Tepat pada saat itu, Devon datang dan menyampaikan bahwa sebenarnya masih ada cara lain yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan Zondi. Well, your father said if you can't see a path in, figure out what theirs is. That's the answer. Wait, what? Brandon kemudian mengumpulkan Nova dan Skylar, lalu menjelaskan bahwa mereka tidak akan menyerang pusat pertahanan secara langsung. Sebaliknya, mereka akan menyergap konvoi yang mengangkut para sandera dan mencegatnya di tengah perjalanan sebelum mencapai lokasi penjara. Karena mereka tidak mengetahui rute yang akan dilalui konvoi tersebut, Brandon meminta bantuan Skylar untuk mengakses sistem GPS dan memandu mereka dari jarak jauh. Ia juga mengajak Nova untuk turut serta dalam misi tersebut. Alright. Thank you. Saat persiapan senjata berlangsung, Devon kembali datang bersama Thomas. Dengan demikian, Brandon dan Zero tidak lagi berjuang sendirian. Skylar kemudian membagikan perangkat GPS kepada mereka, sembari mengingatkan bahwa ia tidak dapat melacak siapapun yang kehilangan alat tersebut. We'll be coming in hot. Maybe it's time to upgrade. Gonna throw your back out carrying that thing. Most likely move out first thing in the morning. We need to be ready. Keesokan paginya, Brandon menghampiri Thomas yang tengah menikmati matahari terbit. Ia menyampaikan permohonan maaf karena telah menyeret ayah Thomas ke dalam situasi berbahaya ini. Sementara itu, pada hari pelaksanaan, Zondi dan rekan-rekannya mulai diangkut menuju lokasi eksekusi. Nova dan Skylar, yang telah memantau pergerakan sejak awal, segera mengabarkan bahwa konvoi tersebut telah berangkat. Mereka juga berusaha mengidentifikasi plat nomor kendaraan terdepan agar tidak kehilangan jejak. Beruntung, Skylar berhasil mengendalikan sistem GPS konvoi tersebut. Ia memperkirakan bahwa dalam waktu 2 menit, rombongan itu akan tiba di posisi Brandon. Convoy near your location. 2 minutes. Get ready. Overwatch 1 in position. As planned, taking the lead vehicle. Overwatch 2, you got the armored truck. Zero, you're on the last vehicle. In position. Let's get to work. Pada saat yang sama, pasukan Krieger mulai merasakan adanya kejanggalan pada rute yang mereka tempuh. Serangan mendadak dari Brandon dan timnya berhasil membuat konvoi tersebut kewalahan, hingga Krieger terpaksa menghubungi anak buahnya untuk meminta bantuan tambahan. Ia kemudian memerintahkan agar para sandera diturunkan dari kendaraan untuk mencari tempat aman.
Sniper! Sniper, stay down! Backhand! Where are you? You're late, Kruger. What the hell is going on? Americans have got us pinned down. Send reinforcements now. Son of Move! Dalam situasi kacau tersebut, Lorenzo justru dibawa pergi oleh Kruger. Sementara itu, Angel berhasil melumpuhkan musuh yang berada di dalam kendaraan, dan Zondi berhasil dibebaskan oleh Thomas. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Zondi justru berlari menjauh tanpa arah yang jelas. Melihat hal itu, Thomas segera memerintahkan Skyler untuk melacak keberadaan Zondi dan mengarahkan posisinya. Di lokasi lain, Angel yang melihat Zero memasuki area pertempuran segera mengikutinya. Namun, situasi berbahaya yang ia hadapi berhasil digagalkan oleh Brandon yang datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Di tengah intensitas pertempuran tersebut, Brandon bahkan sempat meminta ayahnya untuk tidak melepaskan tembakan. Sementara itu, Lorenzo berusaha menghadapi Kruger seorang diri. Okay. I'm killing you. Now. Tepat ketika ia berada di ambang kekalahan dan hampir ditembak, Zero muncul di saat yang krusial dan melancarkan serangan brutal terhadap Kruger. Meski demikian, Kruger yang diliputi amarah mampu membalas serangan tersebut dan membuat Zero terpental. It's Igor Rosenberg. It's Zero, mother. Dalam kondisi genting, Lorenzo yang masih terborgol bangkit kembali dan memberikan perlawanan dengan meninju Kruger. Namun, keterbatasan akibat tangannya yang terikat membuatnya kembali terdesak dan akhirnya tidak mampu mengimbangi kekuatan lawan. Kruger's down. Di titik kumpul terakhir, Devon menanyakan keberadaan Zondi serta Brandon dan ayahnya. Namun, seluruh anggota tim justru diliputi kebingungan karena mengira Brandon telah tiba lebih dahulu. Devon kemudian mencoba menghubungi Nova dan timnya, tetapi tidak satu pun panggilan yang mendapatkan respons. Di lokasi terpisah, Brandon berusaha menghubungi Nova untuk meminta petunjuk jalan keluar, namun suaranya tidak tersampaikan. Beruntung, sebuah kendaraan mendekatinya, yang ternyata membawa ayahnya bersama Zondi. Pada saat yang sama, Nova dan Skyler mulai panik setelah kehilangan komunikasi dengan tim Brandon. Skyler kebingungan karena sistemnya tiba-tiba terblokir, meskipun ia masih dapat melihat pergerakan pelacak mereka. Kepanikan semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa sistem yang mereka gunakan telah diretas oleh pihak lain. Brandon yang mulai merasakan kejanggalan pada sikap Zondi, kemudian menanyakan lokasi titik kumpul. Namun, kecurigaannya terbukti benar. Zondi justru membawa mereka ke sebuah jalan buntu. Di tempat itulah terungkap bahwa Zondi telah berkhianat. Brandon dan ayahnya pun diserahkan kepada Roman, yang ternyata telah menunggu di lokasi tersebut. Jesus.
dalam keadaan terjepit, dengan amunisi yang hanya tersisa 1 peluru dan tanpa jalur pelarian, Thomas akhirnya meminta senjata tersebut dan melangkah maju untuk menghadapi Roman seorang diri. Sebelum melangkah, ia sempat menyampaikan kepada Brandon bahwa putranya itu adalah hal terbaik yang pernah ia miliki, seraya memintanya untuk tetap kuat. Keep your head down and powder dry. And don't forget, Semper Fi, kiddo. Thomas kemudian melepaskan satu-satunya tembakan yang tersisa ke arah Roman. Namun, peluru tersebut hanya berhasil menggores lehernya. Tanpa ragu, Roman segera membalas dan menewaskan Thomas di tempat. Tak lama kemudian, Zondi mendekati Brandon yang kini dalam keadaan terikat. Brandon tampak dipenuhi amarah atas pengkhianatan tersebut, sementara Zondi justru memperlihatkan kepuasan melihat penderitaan yang dialami mantan rekannya. Meski demikian, Brandon tetap menyatakan keyakinannya bahwa suatu saat ia akan bebas, dan ketika saat itu tiba, orang pertama yang akan ia habisi adalah Zondi. I will end you, Tabo Zondi. Dan di titik inilah cerita berakhir, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab dan membuka kemungkinan besar akan hadirnya kelanjutan kisah ini di film berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di pembahasan film menarik lainnya bersama Zona Film Series. Bye-bye.